Emak-emak penggugat Presiden Jokowi untuk mundur mungkin kali ini akan kaget. Gimana tidak kaget? Melalui survei Kompas Indikator, kepuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo justru meroket naik. Terus dasarnya apa emak-emak ini atau tim TPUA ini menggugat Jokowi? Apakah menuntut Presiden untuk diam saja, tidak usah kerja? Ya seperti Gubernur DKI Jakarta, diam malah disanjung-sanjung seperti itu. Dikarenakan apa? Dasar daripada beberapa gugatan kami adalah adanya carut marut dalam bidang hukum, carut marut dalam bidang ekonomi, serta boleh dikatakan adanya konflik horizontal yang sedemikian melebar dikarenakan Presiden sendiri sebagai pemimpin boleh dikatakan gagal dalam memelihara keberagaman. Kadang-kadang saya bingung dengan tim TPUA, yaitu menggugat Presiden Joko Widodo untuk mundur. Dan yang anehnya lagi, minta diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal kinerjanya Jokowi sudah terbukti loh. Sudah terbukti sejak Presiden Joko Widodo diangkat menjadi presiden. Terbukti pembangunan kian merata dari Aceh hingga Papua. Ya terbuktilah, pertama kali di Aceh dibangunkan jalan tol, dan di Papua juga dibangun sebuah dam, jembatan, bahkan jalan-jalan yang menghubungkan antar provinsi. Dan yang paling keren lagi, di kepemimpinan Presiden di periode pertama, yaitu menerapkan BBM satu harga, di mana dulu di Papua BBM sangat mahal sekali, hingga mencapai 50.000. Tapi sekarang BBM harganya dipukul sama se-Indonesia. Keren bukan? Dan bahkan Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membangun bendungan-bendungan di wilayah NTT, sehingga kebutuhan air bisa tercukupi untuk pertanian dan juga kebutuhan hidup rakyat NTT. Dan bahkan masih banyak lagi, tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, tol Trans Papua, semua dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bandara, LRT, MRT juga dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lah menurut saya, Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan kinerjanya dan terbukti. Lah terus dasarnya apa tim TPUA ini menggugat Presiden Jokowi untuk mundur? Apakah menuntut Presiden untuk diam saja, tidak usah kerja? Ya seperti Gubernur DKI Jakarta, diam malah disanjung-sanjung seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Emak-emak penggugat Jokowi mungkin tanpa sadar sudah menikmati hasil kerja Jokowi. Sebuah video yang menyebut tim pembela ulama dan aktivis TPUA penggugat Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari kursi kepresidenan beredar di media sosial. Video tim pembela ulama gugat Jokowi tersebut diunggah pengguna Twitter Tuti, seperti dilihat pada Selasa 18 Mei 2021. Dalam unggahannya itu, netizen tersebut mendoakan semoga gugatan TPUA itu menjadi jalan agar Jokowi lengser dari jabatan presiden dan digantikannya KHMA. Jokowi digugat TPUA, tim pembela ulama dan aktivis untuk mundur. Semoga menjadi jalan lengsernya Jokowi diganti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Unggahan netizen itu sontak menuai reaksi dari sejumlah warganet, salah satunya netizen nama Kumei, yang mempertanyakan apakah tim pembela ulama itu mampu melengsarkan Jokowi dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Selain itu, netizen tersebut juga menyinggung harapan penggugah video itu yang berharap Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menggantikan Jokowi. Adapun seorang pria dalam video itu terdengar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kabarkan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia, ujar pria dalam video tersebut.
Pria itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya selaku penggugat baru saja menyelesaikan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas dari para pihak. Kami baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendakan pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan alhamdulillah kami juga tadi bisa memenuhi panggilan dari pengadilan, tuturnya. Pihak penggugat diduga tim pembela ulama dan aktivis tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak hadir dalam proses persidangan itu dengan alasan yang belum jelas. Kemudian kami perlu informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kita harapkan bisa berkenan hadir langsung memenuhi persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional. Hari ini Jokowi tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya, ujarnya. Diketahui juga serangkaian bukti kerja nyata Presiden Jokowi sudah menunjukkan hasilnya, seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini terus dikebut dan masih banyak lagi. Proyek kereta cepat ini telah dimulai sejak tahun 2016. Proyek kereta cepat merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Cina dengan membentuk sebuah konsorsium yang bernama PT KCIC. Pembangunan kereta cepat kembali ditinjau oleh Presiden Jokowi pada Selasa 18 Mei. Titik pertama yang ditinjau oleh Jokowi adalah Casting Yard 1 yang berada di Kelurahan Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas pendukung produksi dan distribusi box gender yang digunakan sebagai penyusun struktur trase proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Siang hari ini saya melihat dan berkunjung untuk melihat proses perkembangan pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya melihat progres sampai hari ini. Tadi dilaporkan pada saya telah mencapai 73%, kata Jokowi seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan pada awal tahun 2022 pengerjaan proyek ini sudah masuk ke tahap persiapan untuk operasi. Diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasional, ujarnya. Dirinya juga berharap kereta cepat ini dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang ada di Jakarta seperti LRT dan Mass Rapid Transit, sehingga ada sebuah efisiensi waktu dan kecepatan. Kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain, tutur Jokowi. Selain itu juga, Kementerian PUPR akan menyelesaikan pembangunan 13 bendungan di tahun ini, sehingga sesuai roadmap, Indonesia akan memiliki 31 bendungan baru yang selesai pada 2021 dengan volume 1.822.000 juta meter kubik. Dua dari 13 bendungan ini, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang merupakan sarana penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Bendungan ini sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi. Di tahun 2020 kita ada 3 bendungan yang jadi. 2021 ada tambahan 13, insya Allah akan selesai. 2022 ditambah 14 akan selesai. 2024 akan 1, yaitu Bendungan Jeragung, kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Wijoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Selasa 2 Januari 2021. Dalam paparannya, 3 bendungan itu adalah Tapin, Tukul, dan Napun Gate. Sementara yang akan dibangun tahun 2021 itu Pasiloreng, Ladongi, Margarita, Pideksi, Tugu, Ciawi, Sukamahi, Bintang Bano, Bendo, Gongseng, Wai, Sekampung. Sementara untuk postur anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun anggaran 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 58 triliun untuk program ketahanan sumber daya air dan program dukungan manajemen naik dari tahun lalu sebesar 31 triliun. Capaian yang akan dituju, pembangunan 5 bendungan baru, pembangunan 23 embung, revitalisasi 7 danau untuk air tanah dan air baku, menambah kapasitas air baku 3,5 meter per kubik, katanya. Sedangkan untuk pembangunan irigasi ditargetkan 25.000 hektar dan rehabilitasi peningkatan irigasi 250.000 hektar. Joko mengatakan untuk program 2021 pembangunan rawa dan rawa sebesar 13 triliun. Anggota Komisi 5 dari fraksi PDIP, Suda Restuati,
mengingatkan akan kualitas pembangunan. Untuk pembangunan konstruksi nanti harus sesuai standar, karena terlihat di lapangan nilai investasi proyek yang ditawarkan bisa jauh lebih murah, sehingga kualitas pembangunan dipertanyakan. Dari dulu kita tekankan, penawaran terendah belum tentu menang. Karena ini dengan BP2JK, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, saya jadi aneh, apakah males menghitung apa gimana? Penawaran bisa hanya 60% atau kurang dari 60% ini. Konstruksi siapa yang menghitung tandasnya? Apalagi bicara sumber daya air, karena proyek pengadaan air sangat penting untuk kebutuhan masyarakat, sehingga jangan sampai kualitas pembangunan dibangun asal-asalan. Mau jadi apa bangunan yang kita bangun dengan uang rakyat? Apalagi bicara SDA, sumber daya air, saya khawatir pembangunan menahan sungai, perbandingan semen dan pasir ala kadarnya. Nanti bisa ambrol ketika hujan. Jujur, saya tidak ingin intervensi, tapi kualitas pembangunan dan harga yang ditawarkan jauh sekali. Kita kan bangun ada standarnya, ujarnya.